Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Francisca dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Iryadi yang berkaitan dengan materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin menyampaikan kata-kata. Saya nggak tahu sih kata-katanya baper atau galau. Yang penting saya ingin menyampaikan dengan tekad, dengan modal channel YouTube saya yang disubrek dengan 2 orang subscriber. Emang kenapa ya? Gak senang? Iri bilang bos. Nah, kata-katanya itu adalah, bentar, saya hitung ya. 6, desik. Loki minta kama Fedi. Ada. Di bawah nih. Asmara ini telah menyakitkanku. Cinta menusuk. Nah, jadi yang dimaksud dengan sosialisasi adalah memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dalam masyarakat. Nah, jadi bentuk-bentuk sosialisasi ada 2, yaitu yang pertama, sosialisasi primer, di mana sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu pada waktu kecil untuk belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Contohnya, mantap. Mana budak tu mainnya? Wow, tak balik-balik. Mana budak ni? Tak balik-balik. Macam tak punya mak. Oh, itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Woi budak. Tak pandai nak balik. Makan tak pandai. Balik kau. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Mula tak pandai nak balik, makan tak pandai, main sorang-sorang macam orang gila. Gila mak. Enggak lagi mak. Dah. Makan nih kau, cuci makan, cuci makan. Cuci kau, cuci tangan kau tuh, cepat. Iya mak. Makan kau. Makan. Iya mak. Nah, itulah tadi contoh dari sosialisasi primer. Nah, sekarang lanjut ke bentuk sosialisasi yang kedua. Nah, bentuk sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Di mana sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi yang dilakukan oleh individu di luar lingkungan keluarga. Bentar guys. Kok ada yang ngegas ya? Coba kita ulang ya. Oleh individu di sebenarnya aku nih tak nampak disangkap lah. Nah, contoh dari sosialisasi bentuk sekunder ini adalah
seperti bermain bersama teman, bercanda bersama teman, bergibah bersama teman, pokoknya cari dosa bareng teman gitu. Nah ini nih karena kena cuk tadi karena ketawa macam iblis. Nah itu tadi 2 bentuk sosialisasi. Sekarang tahap-tahap sosialisasi ada 4. Yang pertama itu tahap persiapan atau disebut preparatory stage, di mana tahapan ini adalah bagian dari awal ketika seorang manusia dilahirkan. Nah pada saat ini seorang anak akan mempersiapkan dirinya guna untuk dapat mengenal apa yang ada di dunia sosialnya sendiri, seperti dengan memahami apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah tahap kedua yaitu tahap meniru. Nah, tahap kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Nah, di mana tahapan ini adalah tahapan di mana seseorang mulai untuk menirukan berbagai macam peran yang dimana dilakukan oleh orang dewasa lainnya. Seperti seorang anak memilih kedua orang tuanya untuk dijadikan sebagai role model atau mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, seperti anak perempuan melihat ibunya sedang memasak, dia bermain masak-masakan, sedangkan anak laki-laki melihat ayahnya menyetir, dia bermain mobil-mobilan. Nah, yang ketiga yaitu tahap siap bertindak atau game stage, di mana seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain, baik di keluarga, lingkungan, masyarakat. Bisa memahami makna, bahkan diharapkan bisa mengetahui tentang peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage, di mana pada tahap tersebut bagaimana seorang anak sudah mencapai tahap dewasa atau pendewasaan, bahkan mampu mengambil dan memahami peran-peran orang lain secara luas dan memahami makna apa yang ia lakukan dan orang lain lakukan. Nah, tadi sudah materi tentang sosialisasi, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan kepribadian. Di mana pembentukan kepribadian itu adalah secara perorangan yang meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku secara intelektual sehingga ia berbeda dengan orang lain. Nah, ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Sedangkan pada aspek rohani seperti sikap mental, bakat, kecerdasan maupun sikap emosional kepada orang. Nah, faktor pembentukan kepribadian ada 5, yaitu yang pertama warisan biologis atau heredity, yang kedua warisan lingkungan alam, yang ketiga warisan sosial, yang keempat pengalaman kelompok, yang kelima dan terakhir adalah pengalaman unik. Mau lihat saya sakit? Apa? Follow saya, lalu kamu unfollow. Nah itu tadi kan udah 1 nih, ada lagi 1 nih. Bentar ya, sebelum penutupan. Gak apa-apa lah ya, biasalah. Selamat menyaksikan. Mau lihat saya bahagia nggak? Mau dong. Belikan saya skincare setiap 1 bulan. Jangan kau baper nah, capek jiwa saya ini. Jangan pula ketawa-ketawa, baper-baper lihat video saya. Saya cuma menjelaskan materi, yaitu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Capek sumpah. Nah, jadi kesimpulannya adalah sosialisasi adalah proses belajar individu atau seseorang untuk mengenal kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Nah, sedangkan kepribadian adalah ciri-ciri watak yang khas dan konsisten sebagai identitas seorang individu. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata demi kata dan perilaku. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.